Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelum itu mari kita masuk di dalam doa untuk merenungkan kebenaran firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang kami dengar. Sucikan kuduskan dari hamba-Mu yang menaburkan, dan sucikan kuduskan kami semuanya yang mendengar, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman yang kami renungkan ini, dan kami boleh diberkati dengan kebenaran firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat semuanya ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan dengan judul hati-hati berkata-kata. Ternyata di dalam iman kepada Tuhan ini kita harus sangat berhati-hati dalam berkata-kata, ya. Alkitab di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 36 dan 37, demikian firman Tuhan, ya. Matius pasal 12 ayat 36 dan 37, demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata-kata yang kita ucapkan ini ternyata begitu besar pengaruhnya. Begitu besar pengaruhnya, begitu sangat luar biasa. Karena kata-kata ini, kalau kata-kata yang sia-sia diucapkan itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan menurut ucapan itu kita ini akan dibenarkan dan kita akan dihukum. Untuk jelas ini, untuk jelasnya apa yang kita renungkan ini, kita akan melihat di dalam satu peristiwa, yaitu peristiwa pada waktu bangsa Israel ada di padang gurun. Bangsa Israel pada waktu itu akan masuk ke Kanaan, ya. Itu ada peristiwa yang dari ucapan, dari kata-kata itu ada sesuatu yang sangat luar biasa kejadiannya. Yaitu coba kita akan melihat di dalam Bilangan pasal 13 ayat 25, ya. Kita lihat di situ, ya. Bilangan pasal 13 ayat 25, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi ceritanya Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk mengintai Kanaan, akan masuk ke Kanaan. Tuhan memerintahkan untuk mengintai. Ada 12 orang yang mengintai, ya, yaitu dari satu suku satu orang, ya. Mereka mengintai bagaimana keadaan negeri yang akan dimasuki itu, ya. Dan ternyata, nah kita baca tadi itu, mereka mengintai dan sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu, ya. Mereka menceritakan kepadanya, kepada Musa, Harun, dan kepada umat pada waktu itu, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan ini hasilnya. Jadi mereka membawa hasil, membawa anggur, ya, yang dipotong dari Kanaan itu. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat
dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ya, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan orang Kanaan, diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu 12 orang mengintai negeri Kanaan itu. Dan mereka berkata bahwa negeri itu memang berkelimpahan susu dan madunya. Tapi di sana ada banyak orang-orang yang sudah ada di sana. Banyak orang raksasa, ya, ada orang bangsa Enak yang mereka itu lebih besar-besar, tinggi-tinggi, ya, kotanya juga berkubu. Dari 12 orang itu, 10 orang itu menyatakan tidak mungkin kita bisa menang. Tapi 2 orang, Yosua dan Kaleb, itu dia berkata kita pasti menang karena Tuhan yang menyerahkan itu kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 10 orang ngotot nggak bisa menang. 2 orang berkata kita pasti menang. Akhirnya ya mereka itu, karena yang 10 lebih banyak, ya mereka lebih percaya yang 10 itu. Ya. Ayat 32 katakan, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Jadi bangsa Israel itu merasa orang-orang di sana besar-besar, gagah-gagah besar-besar. Kita ini seperti belalang aja, kecil katanya. Makanya kita pasti tidak akan menang. Itu kata daripada 10 orang itu. Sedangkan yang 2 orang mengatakan kita pasti menang. Ya, sedemikian rupa kata yang sia-sia diucapkan oleh 10 orang itu. Ya, tadi kita melihat bahwa kata yang diucapkan itu yang sia-sia itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, kata yang sia-sia diucapkan itu harus dipertanggungjawabkan, dan karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, bangsa Israel ini boleh mengalami hal yang ucapan yang sia-sia, ucapan yang tidak benar ini, ya. Yang percaya pada Tuhan waktu itu percaya pada Allah pasti menang. Tapi yang 10 tidak percaya, maka dihukumlah. Mereka harus berputar-putar, ya. Mereka harus berputar-putar. Setelah dihukum oleh Tuhan, dikatakan kamu harus pergi memutar, ya. Bangsa-bangsa ini, semua bangsa ini akan, yang 10 kali sudah melihat mujizat dan masih tidak percaya, itu akan dibinasakan. Jadi mereka harus putar-putar, ya. Lalu mereka aneh lagi mereka ini, ya. Mereka ngotot, kalau gitu kita percaya pada Tuhan, kita serang aja, ya. Disuruh menyerang tidak mau, disuruh mundur aja mereka malah menyerang. Akhirnya mereka kalah, ya. Jadi ucapan yang sia-sia. Sebenarnya Tuhan sudah berkata, kamu pergi aja berperang, kamu rebut aja ini. Maka itu akan Tuhan akan menyertai dan memberikan kemenangan. Harusnya demikian. Tapi ternyata bangsa ini dia memberontak. Dia
tidak percaya kepada Tuhan, ya. Dan apa yang terjadi? Mereka harus berputar-putar, ya, harus berputar-putar keliling padang gurun, ya. Kita baca dalam Yosua pasal 6 ayat 10 katakan demikian. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah memperdengarkan suaramu sepatah kata pun. Janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Nah, ini 40 tahun kemudian. Jadi 40 tahun setelah kejadian ini, ya, mereka putar-putar di padang gurun. 40 tahun lamanya putar-putar. Dan setelah 40 tahun itu ternyata bangsa itu sudah habis, generasinya habis. Yang ada pada waktu itu hanya Yosua dan Kaleb. Karena Yosua dan Kaleb inilah orang yang percaya akan Tuhan. Tapi dikatakan begitu, ya, mereka kalau diperintahkan oleh Tuhan, Yosua mengatakan, ya, kamu harus keliling, ya, pada suatu ketika kita harus mengelilingi Yeriko. Yang akan ditaklukkan adalah Yeriko pada waktu itu. Kamu bangsa Israel harus mengelilingi Yeriko, ya. Apa yang dikatakan? Janganlah bersorak dan janganlah memperdengarkan suaramu sepatah kata pun, dan janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Jadi mereka harus diam, ya, mereka harus diam. Memang ada nafiri yang dibunyikan, ya, mereka diperintahkan 1 hari putar 1 kali, 1 hari putar 1 kali memutari Yeriko, ya. Itu adalah kota yang berbenteng katanya. Bentengnya memang berbenteng, ya. Bayangkan di pagar atau di benteng kota Yeriko itu ada rumahnya Rahab, ya. Saya tidak menjelaskan di sana, tapi ada rumah. Bayangkan berarti benteng itu cukup lebar, ya. Nah, mereka diperintahkan 1 hari putar 1 kali, 1 hari putar 1 kali, dan nanti pada hari yang ke-7, ya, itu mereka harus putar 7 kali, ya. Memang ada suara nafiri, ya, waktu mereka putar, tapi tidak boleh ngomong. Ada aturan mainnya, ya, ada aturan mainnya bahwa yang di depan itu pasukan, ya, kemudian belakangnya itu ada tabut perjanjian dengan kemudian ada imam 7 orang yang meniup sangkakala, ya, trompet gitu, ya. Tapi yang belakangnya adalah tabut perjanjian dan seterusnya, ya. Tapi mereka harus diam. Ini kata-kata tadi kita baca tadi 40 tahun yang lalu mereka itu mengintai dan mereka itu berkata-kata yang tidak baik. Mereka berkata-kata 40 tahun yang lalu, oh, kita tidak bisa menang. Kita ini kecil seperti belalang, ya. Padahal kita harus kita berkata kita memang kecil, tapi Tuhan besar, ya, harusnya begitu. Tapi sekarang Yosua sudah punya pengalaman. Sekarang yang mengintai cuman 2 orang, ya. Ya. Kemudian sekarang setelah itu waktu mau menaklukkan Yeriko, bagian dari Kanaan, satu kota Yeriko, di sana mereka harus mengelilingi kota Yeriko itu, mengelilingi tidak boleh ngomong sekarang. Karena kalau sudah ngomong itu harus hati-hati. Kalau ngomong yang tidak baik akan mendatangkan penghukuman. Karena itu Yosua mikir, ya sudah, tadi dikatakan, ya, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah memperdengarkan suaramu sepatah kata pun. Janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Bagaimana dahsyatnya mereka itu, bagaimana dahsyatnya Tuhan. Mereka hanya diam aja, ya. Kalau kita telusuri, sebenarnya dengan orang-orang di Yeriko itu sebenarnya sudah takut. Dia mendengar berita bahwa
bangsa Israel menyeberang, karena Allah bangsa Israel itu sanggup mengeringkan laut Teberau, itu sudah getar mereka, sudah takut mereka. Tetapi waktu 40 tahun yang lalu, waktu diincar oleh bangsa Israel, justru bangsa Israel yang takut. Seharusnya mereka menyadari bahwa orang Kanaan itu mereka takut. Ya, buktinya pada waktu ini kalau kita baca lebih teliti, itu buktinya pada waktu itu ternyata ya orang-orang Yeriko itu takut dengan adanya penyerangan dari bangsa Israel ini. Coba kita baca Yosua pasal 6 ayat yang ke-20 demikian ya. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Cuma ada yang dikasih Tuhan ini ya. Kalau temboknya itu punya 30 cm atau berapa, itu masih roboh, masih memungkinkan, masuk akal. Tapi ini ada rumah di atasnya tembok itu, bayangkan. Bagaimana cara robohnya, bagaimana hancurnya, bagaimana. Tetapi kuasa Tuhan itu dahsyat sekali. Ya, kalau mereka hanya keliling satu hari satu kali, memang ada suara sangkakala. Tapi orang tidak boleh ngomong, sepatah kata pun tidak boleh ngomong. Mereka putar satu hari satu kali. Sampai pada hari yang ke-7 mereka putar 7 kali. Dan pada putaran yang terakhir kemudian sangkakala dibunyikan dan mereka bersorak-sorai. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai. Dan ternyata tembok itu hancur. Ya, tembok itu hancur dan bangsa Israel boleh masuk. Tiap-tiap orang itu di mana dia berdiri, di situ dia memanjat dan langsung masuk ke kota dan menaklukkan kota Yeriko. Jemaat yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana runtuhnya tembok itu. Wong tembok setebal, ada rumah di atasnya tembok itu. Tapi bisa runtuhnya itu bagaimana? Kuasa Tuhan yang dahsyat. Ya, kuasa Tuhan yang tak terpikirkan, itu yang terjadi. Ya. Dan sesuai kalau kita melihat di situ ada rumah, namanya rumahnya Rahab, itu ada tanda tali karmisi, tali merah, ya, ada tanda di jendela, dan semua hancur, hanya tempatnya Rahab itu tidak hancur. Jadi hancurnya itu benar-benar oleh kuasa Tuhan yang tidak terpikirkan. Apa yang tidak terpikirkan, apa yang tidak bisa dibayangkan, itu yang dibuat oleh Tuhan. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, maka kita sadarlah bahwa dalam segala sesuatu Tuhan lebih dahsyat daripada dunia ini. Kuasa Tuhan lebih besar. Ya, seperti ini. 40 tahun yang lalu bangsa Israel dia mengeluarkan kata-kata, tak mungkin kita bisa menang. Dan memang kita tidak diizinkan oleh Tuhan untuk berperang, untuk masuk ke Kanaan. Tapi 40 tahun kemudian sekarang Yosua yang memimpin. Yosua berkata, ayo kita kelilingi itu. Kelilingi. Tidak usah ngomong, sepatah kata pun tidak boleh ngomong, tidak boleh keluar dari mulutmu. Ya, tapi ada suara sangkakala, dan satu hari hanya putar satu kali. Kemudian pada hari yang ke-7 mereka putar 7 kali, dan dahsyat, kota itu hancur, dan hancurnya luar biasa. Ya, ada rumah di atasnya yang memang itu rumah Rahab. Rumah Rahab ini rumahnya orang yang tidak beres, pelacur ya, tetapi dia yang menyelamatkan pengintai. Ya, sehingga ada sumpah, sehingga rumah itu dilindungi. Ya, Tuhan melindungi. Ya, luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah saya tadi katakan, dan katakan bahwa kita harus hati-hati dalam berkata-kata. Jangan sampai kata-kata kita itu mendatangkan hukuman. Seperti bangsa Israel yang disuruh masuk ke Kanaan. Mereka berkata, tidak mungkin kita bisa masuk karena di sana ada orang
enak orang raksasa, di sana orang makan orang, ya kita kecil seperti belalang saja, dan akhirnya mereka juga tidak bisa masuk. Tetapi pada zamannya Yosua, 40 tahun setelah itu, peristiwa yang mirip-mirip juga. Tapi sekarang yang mengintai tidak usah banyak-banyak, cuma 2 orang. Yang penting itu bukan soal 2 orangnya. Yang penting ya mereka menurut akan apa yang Tuhan katakan, bahwa mereka harus memutari Yeriko, ya, memutari Yeriko 1 hari 1 kali, dan pada hari yang ke-7 putar 7 kali. Maka setelah putar 7 kali itu mereka bersorak, ada suara sangkakala, dan hancurlah Yeriko. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus kita miliki, yang harus kita berhati-hati dalam berkata-kata. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel tegar tengkuk. Jangan sampai seperti bangsa Israel kita sembarangan ngomong, ya. Kalau sudah Tuhan bilang sesuatu, sudah yakin pada Tuhan, ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah kebenaran firman yang dapat kita nikmati pada pagi hari ini. Kiranya boleh mengkuatkan kita dimanapun kita berada. Kita boleh yakin dan percaya bahwa kalau Tuhan berfirman, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan melindungi kita. Ya, ada contoh tadi dari kata-kata negatif, yaitu bangsa Israel yang tegar tengkuk ini, mereka akhirnya kalah. Tetapi 40 tahun kemudian di bawah pimpinan Yosua mereka boleh menang. Karena apa? Karena Tuhan yang bertindak. Kiranya saat ini pun kita berdoa supaya Tuhan yang bertindak, dan Tuhan boleh memberikan kemenangan buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Ya, kalau dulu memang tidak tahu, kalau dulu namanya itu Yosua, kalau dulu namanya YHWH, ya. Tapi sekarang, ya, itu nama itu adalah nama di atas segala nama, yang sekarang kita lebih jelas lagi bahwa nama itu adalah nama Yesus. Percaya kepadanya, segala sesuatu. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa segala sudah diserahkan kepadanya. Dia berkuasa di surga dan di bumi. Puji nama Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat seluruh jemaat Tuhan tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Kita bersyukur pada Tuhan atas segala yang Tuhan berikan pada kita. Bapa, kami bersyukur atas kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan, kami sangat percaya mujizat yang Tuhan berikan. Tuhan, kami percaya akan kuasa Tuhan. Ya Tuhan, maka pada pagi hari ini juga hamba berdoa untuk pemerintah negara kami. Tuhan, Engkau tolong pemerintah negara kami Tuhan, supaya terlepas dari bencana yang besar virus corona ini. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan melindungi seluruh jemaat Tuhan, sehingga semua kami boleh berada di dalam damai sejahtera yang Tuhan berikan. Tolonglah kami ya Tuhan, yang kurang percaya ini, sehingga kami boleh percaya akan kuasa Tuhan, percaya akan hadirat Tuhan, percaya akan keajaiban yang Tuhan berikan. Ya Tuhan, segala masalah kami taruh di dalam tangan Tuhan. Segala kuasa-kuasa, kami sangat percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apapun di dunia ini. Karena itu, ya Tuhan, sekarang hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan, salurkan berkat-Mu Tuhan, berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, dan kami menikmati pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.